Salam, selamat bertemu kembali rekan-rekan peserta kuliah Mekanika Teknik kelas A, B, dan C. Ya, kita berjumpa pada minggu ke-6 ya. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai analisis gaya pada mesin. Ya. Mungkin perlu dijelaskan sedikit bahwa mesin yang dimaksud sini ini memang sedikit berbeda ya. Kita kenal dengan motor ya, juga sebagai mesin ya. Kita kenal jurusan mechanical engineering disebut juga jurusan mesin ya. Kita kenal engine disebut sebagai mesin juga. Nah, mesin yang ada di sini itu adalah istilah ya pada satu bangunan atau satu struktur, satu bentuk yang memiliki bagian yang bergerak ya. Kata kuncinya ini, bagian yang bisa bergerak. Jadi kalau kita punya gunting pun, nah, gunting itu ada bagian yang bergerak ya, bisa buka tutup. Nah, ini masuk definisi mesin juga ya. Jadi kalau ada bagian dari struktur itu bisa bergerak, itu masuk mesin. Oke, nah tentu saja ya alat-alat yang teman-teman kenal ya, seperti ini ada backhoe ya. Lalu menjadi orang Jawa lidahnya susah, backhoe menjadi bego ya. Nah, ini juga mesin. Kenapa mesin? Ya, memang dia memiliki engine ada di sini ya. Tapi dia disebut sebagai mesin karena ada bagian-bagian yang bergerak ya. Ini bagian begonya itu bisa bergerak, lalu piston-pistonnya naik turun membuat mesin ini bisa berputar, lalu dia sendiri bisa berputar pada dudukannya ya. Jadi karena ada bagian-bagian yang bisa bergerak, maka sebagai mesin. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada soal-soal yang berhubungan dengan mesin? Mari kita bahas. Jadi tahapan untuk menyelesaikan permasalahan pada mesin itu seperti biasa kita hitung dulu gaya pada tumpuan, karena ini paling mudah ya. Ada saatnya nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, apalagi di ujian, melihat ada jalur cepat, silahkan dimanfaatkan. Tapi kalau bingung, paling aman itu mulai dari gaya pada tumpuan. Kemudian yang kedua, setelah analisis gaya pada tumpuan, perhatikan bagian yang bisa bergerak. Nah, ini kuncinya ya. Kenapa kita perhatikan bagian yang bisa bergerak? Karena kalau bisa bergerak, kita punya arah gerakan pada saat dianalisis. Nah, arah gerakan ini nanti menentukan arah gaya reaksi. Ini memudahkan. Berarti apa? Berarti sudah kita punya bayangan dia tarik atau tekan atau positif atau negatif dari arah gerakan bagian yang bisa bergerak tersebut. Kemudian yang terakhir ya seperti pada penyelesaian truss, penyelesaian frame ya selesaikan dengan tenang dan optimis ya, seperti menyelesaikan persoalan frame. Baik, kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi misalkan kita punya mesin seperti pada gambar. Nah, kita amati dulu gerakannya ya, gerakan-gerakan komponennya. Ya, nanti setelah itu kita analisis sesuai gaya pada tumpuan. Jadi kalau kita lihat ya ada komponen di D ya. D itu nanti nyambung ke mungkin kabel ya. D itu ada gaya T ke kiri ya. Kemudian dia punya dua batang ya, DB dan DC ya. Ini D, ini D, B, ini D,
J. DB DJ batang 2 gaya, jadi arah gayanya keluar ya, batang tarik. Kemudian ada komponen yang atas ya, itu demikian. Ini ada titik A, pin A di sana. Kemudian komponen yang bawah itu bentuknya kira-kira ada A juga di sini, ada S. Nah, S ini nanti ada pin di situ ya, pengunci. Jadi ini S ini nanti ada pengunci. Kemudian ada satu bentuk lain ya, yang nempel kecil ya, ditarik oleh gaya T. Maka kita bisa lihat mekanismenya ya. Ketika benda itu dikunci ya, dimasukkan, ini benda dimasukkan, kemudian rahang ini akan berak ke bawah, lalu dikunci oleh pin S di sini. Yang hitam ini pin ya. Sehingga ketika ditarik oleh T, ditahan oleh T ke kiri, ya ini T ke kiri, ini T ke kanan ya. Batang DB itu cenderung akan bergerak ke dalam, batang CD juga bergerak ke dalam. Sehingga nanti rahang yang atas ini akan cenderung untuk bergerak sana ya, bukan arah jarum jam, yang bawah bergerak keluar. Nah, terhadap apa? Terhadap pin A, tapi tidak oleh pin S ya. Jadi ketika rahang atas itu mau bergerak berarah jarum jam, nanti di sini ada penahan pin S-nya, jadi FS-nya di situ. Ya. FS juga nahan ke bawah. Ya. Jadi pinnya akan tertekan. Ya. Nah, sehingga kalau FS ke atas, maka A-nya ini nahan ke bawah supaya dia tidak berputar. Ini nahan ke atas supaya tidak berputar. Ya. Lalu sini ada gaya dari T, ini ada gaya dari T ya, di bagian kecil itu. Nah, mari kita lihat gambarnya. Nali gambarnya. Yang saya katakan tadi, ada T, lalu batang 2 gaya B dan C, ada sudutnya theta nanti. Ya, theta itu bisa dihitung, lihat ini. Nah, jadi kalau dari gambar itu tangen theta sama dengan 50 per 120 ya. Ini kalau dari gambar, nah ini kan 50, nah ini 120 nya. Tangen tetanya ketemu ya, bisa dihitung. Kemudian S-nya ini tadi yang menahan, pin-nya tadi itu. Karena SPI ya, di SPI ya, SPI itu kunci ya, seperti pin slot apa dimasukkan entah kawat atau apa situ nahan supaya dia menahan rahang atas untuk berputar clockwise, counter clockwise. Nanti kalau S-nya itu dilepas, nah ini dilepas S-nya tidak ada di sini, maka dia bisa dibuka gitu, atau akan membuka. Anda tarik saja, itu pasti dia akan buka sendiri. Nanti kalau didorong, ini dorong masuk, ya, yang kanan, dia akan nutup, lalu dipasang S-nya. Ya, mekanisme ini bisa Anda lihat sehari-hari di misalnya di sambungan antar gerbong kereta api ya, kalau ada jalan-jalan itu mirip mekanismenya ya. Jadi ketika didorong dia akan kunci, ketika ditarik dia akan buka, tapi karena ada S-nya, selama S-nya tidak rusak dia akan terkunci ya. S-nya tergencet antara dua rahang ya. Sudah, ketika ketemu diagram bebasnya seperti ini ya, tinggal Anda hitung ya. T-nya diketahui biasanya, maka B diketahui ya. B diketahui, ini diketahui, T diketahui,
Nah, tinggal Anda cari A atau S. Anda cari dengan sama sigma momen. Di A sama dengan 0. Kalau di A sama dengan 0, maka jarak A dari S atau S ke A itu 36. Maka 36 dikali S, ya. Kemudian ditambah, dikurangi ya, dikurangi B cos theta, jaraknya adalah yang vertikal, ya, berarti 50 dikurangi B sin theta, ya, jaraknya adalah 36, ditambah T per 2 dikali jaraknya itu 50 dikurangi 24, ya, sama dengan 0. Ya, S-nya ketemu. Ya. B tadi kan, ya, B, lihat dari gambar ini 2B, ya, cos theta itu sama dengan T. Jadi B itu sama dengan T per 2 dibagi cos theta. Ya. Masukkan nilai B, masukkan nilai T, ketemu. Ya. Mari kita coba. 36 dikali S dikurangi B nya tadi adalah T per 2, ya, dibagi cos theta, ini dikalikan cos theta dikali 50 dikurangi T per 2 cos theta dikali sin theta dikali 36 ditambah T per 2 dikali 26 sama dengan 0, atau 36 dikali S, ini cosnya hilang, ya, dikurangi 25T dikurangi, ini cos per sin jadi tangen, ya, 36 dibagi 2 18 T tangen theta ditambah 26 dibagi 2 13 T sama dengan 0. Maka S sama dengan, ya, 25 ditambah 13, ya, min 25 ditambah 13 itu min 12. Jadi berak ruas kanan 12T ditambah 18T tangen theta per 36, ya, ketemu sudah S -nya. Jadi kalau T nya 1000, ya tinggal dimasukkan angka 12 kali 1000 ditambah 8 kali 1000 tangen theta per 36. Tangen tetanya tadi 50 per 120, ya. Nih, tangen tetanya 50 per 120. Oke, jadi S nya ketemu. S nya ketemu, tinggal A nya ketemu juga, ya, dengan Anda jumlahkan sigma FY sama dengan 0, atau Anda cari momen di S, maka A nya juga ketemu. Ya. Oke, kira-kira itu cara mengerjakannya, ya. Pelan-pelan dilihat, disambung-sambungkan semua pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapat dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, ya, untuk menghitung
gaya pada mesin. Nanti kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh lain ya, ini contoh ya, ada satu alat eskavator, kemudian ketika dia mengeruk tanah itu memberikan gaya 20 kN, maka tanahnya melawan dengan gaya yang sama 20 kN ya, aksi reaksi. Kemudian ada tiga hidrolik, silinder hidrolik ya, ada GH, ada DE, ada CA ya. Itu yang mengatur pergerakan lengan atau boom. A ditanyakan A, saya tidak dulu ditanyakan apa A. Tentukan gaya pada silinder AC, okay, dan tekanan PAC-nya ya. Diameternya 95 mili. Jadi nanti ingat diameternya efektifnya mungkin barangnya besar, tapi yang dipakai untuk kerja itu diameternya adalah 95 mm. Nah, kalau dia ada gaya F ya, maka F dibagi luas penampang menjadi tekanan. Ingat tuh, nanti rumusnya itu yang dipakai. Kita hitung F-nya dulu ya. Kemudian tentukan gaya pada silinder DE juga. Kemudian dihitung, diminta hitung tekanannya. Nah, kalau diameternya 105 itu yang B. Jadi kita mencari silinder AC dan silinder DE. AC itu mana? AC itu ini. DE itu mana? DE itu yang itu ya. Berat batang-batang ini diabaikan ya. Kenapa? Karena dianggap terlalu kecil dibandingkan gaya 20 kN ini ya. Ada berarti ada ya, kalau kita ketimpa juga mati ya, tapi dianggap terlalu kecil dibandingkan dengan 20 kN itu. Nah, langkah pertama tadi kan gaya tumpuan kalau bisa, kalau kedua lalu setelah tumpuan, kalau itu tidak diperlukan ya, langkah berikutnya adalah pada komponen. Nah, kalau kita itu ingin ingin menganalisis batang AC ya, maka tumpuan A harus dilepas ya. Lalu pilihannya Anda menganalisis sisanya yang ada mesinnya, atau Anda analisis batangnya saja. Kalau kita pilih analisis batangnya, yang dilepas adalah tumpuan A dan tumpuan O ya, supaya boomnya ini ya, nanti bisa terbang, bisa lepas dari lingkungan ya. Sehingga nanti kita buat diagram benda bebasnya adalah ya, nggak usah terlalu bagus gambarnya, yang penting bisa tahu itu. Kemudian seperti ini. Nah, ini adalah O, kemudian sini adalah A. Nah, sini ada 20 kN. Di sini ada itu pin ya, berarti ada O Y, ada O X. Nah, di A ingat itu sebenarnya setara dengan batang dua gaya AC itu, sehingga nanti gayanya pasti arahnya begitu. Sudah diketahui arahnya ya. Ini FHC. Jadi tinggal cari besarnya. Caranya bagaimana? Nah, ini nih. Ini O ini bisa dihilangkan dengan mencari sigma momen di O sama dengan 0, maka A langsung ketemu dalam satu langkah. Yang gaya-gaya lain apa? Enggak ada, karena tidak dilepas ya. Tidak muncul gaya, tidak terlihat gaya reaksinya karena tidak dilepas. Yang dilepas hanya AC, di A ya dilepas, dan di O. Maka diagram bebasnya seperti sana.
Begitu juga nanti kalau kita ingin menghitung yang DE. Nah, DE itu di atas. Ya, Anda lepas E, ya, lalu Anda lepas B. Nanti Anda akan dapatkan diagram benda bebasnya. Saya gambarkan di sini. Gitu. Lalu ini keruknya. Sudah selesai. Ini 20 kilonewton. Lalu di B itu nanti ada B, Y, dan BX. Kemudian di E, D itu batang dua gaya. Lihat, gayanya pasti nanti searah dengan batangnya. Ini F, D, E. Ya, soal yang kelihatan rumit, ternyata kita selesaikan dengan nanti satu kali hitung ya. Sigma momen di B sama dengan 0. Sigma momen di B sama dengan 0, ketemu FDE-nya. Selesai, sudah ketemu jawabannya. Ya, itu kira-kira cara menjawabnya. Mari kita lihat bahasanya ya. Setelah kita diagram benda bebas ya, kalau kita gambarkan, kita analisis, akan kita peroleh seperti pada slide sebelumnya. Kita ikuti yang di buku ya, itu tidak beda jauh ya, malah sama sebetulnya, karena yang beda hanya ini ya, gambar lengannya mungkin yang kurang rapi. Nah, kemudian kita punya sudut alfa ya, antara garis kerja AC dengan horizontal ya. Nah, alfa ini ya, garis vertikalnya itu sama dengan 0,4 ya, tambah 0,28 itu dari A ke O, lalu tambah 0,55 dari O ke C ya, maka dituliskan 0,4 tambah 0,28 tambah 0,55 dibagi jarak A ke C, yaitu 1,4 ya, 1,4. Sehingga kalau tangen alfa sama dengan 0,4 tambah 0,28 tambah 0,55 dibagi 1,4, maka alfanya arcus tangennya diperoleh ya, alfanya sama dengan 41,3. Kita pakai angka yang di buku biar nanti hasilnya tidak beda jauh ya. Nah, setelah ketemu alfa, maka kita bisa urai FAC itu menjadi FACX dan FACY. Di sini ada dua FAC. Kenapa? Karena piston AC ini yang saya gambarkan itu sebetulnya ada dua, di kiri dan di kanan. Maka kita tambahkan angka 2 supaya sama dengan buku ya. Dua piston, 2 FACX, nah 2 FACY. Jaraknya ke OY ya, ini FACX ke O ya. Kemudian 2 meter itu jarak dari 2 FACY ke O. Maka kita selesaikan dengan satu persamaan momen ya, bisa kita selesai. Sigma momen di O sama dengan 0, maka 2 FAC ya dikali cos alfa ya, jaraknya 0,68 dikurangi 2 FAC dikali sin alfa ya, jaraknya alfa tadi 41,3 ya, jaraknya adalah 2 ditambah 20 ya, dikali jaraknya 3,95 harus sama dengan 0. Jika nanti kita peroleh FAC ya sama dengan, saya sudah hitung, FAC itu 2 FAC ya, 2 FAC itu sama dengan 97,634,076 kN. Maka FAC nya separuh
menjadi 48,817038 ya. Kemudian kita cari luas permukaan untuk menghitung tekanan ya. A diperoleh dari pi d kuadrat per 4. D-nya tadi 95 mili. Ya, jadi pi 0,09 5 ya, 0,095 kuadrat dibagi dengan 4. Nanti ketemu A-nya di hitungan saya 0,007088. Oke, dibuatkan sampai 6 angka di belakang koma. Nah, sehingga P-nya ketemu. P sama dengan F per A sama dengan 48,817,038 dibagi 00, kosongnya 2 kali ya, 7088 sama dengan ketemunya di saya 6887,27963 Pascal ya. Kalau mau dibuat kilo Pascal ya. Kalau mau dibuat dalam megapascal ya kita bagi dengan 1000 ya, sama dengan 6,8872796 mega Pascal. Kalau nanti dalam mega, jawabnya berarti jadi daya pada silinder atau ya sama dengan 48,82 kilo Newton. Tekanan sama dengan 6,89 mega Pascal ya. Sudah selesai ya, saya pertanyaannya. Meskipun kelihatannya susah karena ada kendaraan, ada bentuk-bentuk real, tapi kalau ukurannya ada, kemudian kita bisa lihat apa ya, jalur-jalur mudahnya, maka akan menjadi sederhana ya. Oke, mari kita teruskan untuk pertanyaan kedua. Untuk soal yang kedua ya, caranya sama dengan atau mirip dengan penyelesaian soal A tadi ya. Jadi kita cari dulu sudutnya, ada sudut beta ketemu di sana. Dari gambar soal kita tahu bahwa tangen beta ya, itu adalah ya, dari DE ini ya. Ini Y-nya 0,1 tambah 0,4, kemudian ini X-nya ya. Jadi jarak ini adalah jarak untuk X-nya, ini jarak untuk Y-nya, sehingga menjadi Y per X tangennya sama dengan 0,1 ditambah 0,4 dibagi 2,1 ditambah 0,4 ya. Nanti beta arcus tangen dari nilai tangan ini ketemu betanya 11,31 ya. Nih yang ini ya, ini yang 11,31 derajat. Nah, sehingga kita bisa urai E itu nanti ada EX ya, dan ada EY di titik E itu. Nah, EX-nya jarak ke titik B adalah 0,73. EY-nya jarak ke titik B adalah 0,4. Sehingga kita bisa selesaikan sigma momen di B sama dengan 0,
ya, kita peroleh, saya tuliskan di bawah, ya. E, ya, gaya E dikali cos 11,31 ya, dikali jaraknya ya adalah 0,73, kemudian ini minus ya karena counterclockwise, kemudian minus lagi E dikali sin 11,31 derajat dikali jaraknya 0,4 ditambah 20 ya, 20 piksel ini jaraknya adalah 3,5 ini jarak dari B ke permukaan tanah harus sama dengan 0 sehingga nanti E nya ketemu ya. Nanti gayanya E dibagi luas penampang silinder ketemu tekanannya ya. Saya akan membiarkan ini ya terbuka biar teman-teman mencoba, silahkan kalau mau cek di buku teks silahkan, kalau mau mencoba silahkan supaya nanti ketemu angka yang tidak jauh berbeda atau malah sama dengan yang di buku teks ya. Silahkan coba untuk latihan ya. Baik, tidak terasa kita sudah kuliah 6 pertemuan. Nanti sebentar lagi kita akan ujian tengah semester. Maka saya ingatkan teman-teman ya untuk belajar ya, latihan soal-soal supaya nanti ketika ketemu jenis soal yang sama pada satu ujian sudah tidak bingung lagi, sudah pernah mengerjakan itu biasanya akan teringat ya. Itu sebagai penutup kuliah di minggu ke-6. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa selalu diingatkan jaga kesehatan, selalu semangat. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi setelah pandemi berakhir ya. Salam.